kasih. Alhamdulillah. Hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Selamat teman-teman. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf agak terlambat karena macet ya. Tolong jangan ribut. Jadi minggu depan kita masih ada pertemuan lagi. Satu kali untuk menggantikan kemarin yang kosong. Saya sebenarnya nggak niat ngisi, tapi sama Bu Lena sudah ditanyakan 2 kali. Jadi saya nggak enak. Artinya minggu depan kita masih lanjut kuliah ke materi 13 dan 14. Lah, karena soal UAS sudah saya upload 1 atau 2 hari yang lalu, silakan dikerjakan karena batas waktu pengumpulannya minggu depan. Pas pada saat UAS. Jadi kalau kalian baru mengerjakan minggu depan, pasti telat, pasti nggak bisa masuk karena saya kunci batas akhir pengumpulan waktunya. Jadi seminggu ini soal UAS-nya diupload, dimasukkan ke Google Classroom. Yang untuk kelas online nanti dibuatkan ruangan tersendiri sama Mbak Desti ya. Kemudian setelah itu minggu depan kita tinggal melanjutkan materi ke 13-14 plus absen. Ya, karena absen itu penting untuk melengkapi dokumen yang ada. Jadi minggu depan sebenarnya hari ini sudah ada absennya. Tapi baiklah, mungkin minggu depan aja diusahakan semua masuk karena ada materi yang terakhir sama absen itu tadi. Kalau masalah upload UAS-nya itu bisa sendiri-sendiri. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Apa? UAS-nya boleh diketik, boleh ditulis tangan terus difoto boleh. Pokoknya ada lah hasil mbo ya apa caramu ya, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada, kita masuk ke materi 11. Oke, tentang manajemen risiko reputasi. Di pertemuan kemarin-kemarin udah sering kita bahas betapa pentingnya manajemen reputasi bagi sebuah instansi atau organisasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap instansi atau organisasi khususnya bank. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif. Ini sudah diatur di POJK nomor 65 tahun 2016. Mungkin tidak hanya bank saja yang memungkinkan bisa terkena reputasi, instansi atau organisasi yang lain juga bisa terkena risiko reputasi. Risiko reputasi merupakan risiko yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipicu pada derajat kedua atau second tier risk, yaitu risiko yang dapat terjadi karena dipacu oleh faktor lain, kayak risiko kredit, kemudian risiko likuiditas, ataupun risiko operasional. Risiko reputasi dibentuk dari berbagai atribut, yaitu tanggung jawab sosial, emosional, kinerja finansial, produk dan pelayanan, visi dan kepemimpinan, dan lingkungan tempat kerja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Contoh risiko reputasi kalau non-bank apa? Ayo. Instansi atau organisasi, bukan bank. Contohnya apa? Itu bisa menjadi risiko Koperasi, reputasi. Bu. Kenapa? Koperasi. Operasi kenapa? Selain bank tadi. Ya, maksudnya risikonya seperti apa? Risikonya seperti apa? Kalau reputasi yang mengancam atau mengenai sebuah koperasi? Resikonya ini, Bu, kemungkinan ada yang susah bayar seperti itu. Susah bayar, maksudnya punya Ada pinjaman menunggak. Betul, Bu. menunggak. Oke, betul, bisa jadi. Jadi orang-orang yang menabung di koperasi atau koperasi itu biasanya ada simpan pinjam ya. Jadi mereka nggak cuma nyimpan tapi otomatis minjam. Pada saat nyimpan itu baik-baik saja dan mungkin jumlahnya tidak segede pinjamannya, tapi begitu dikasih pinjaman kemudian macet.
Macet kemudian kita melakukan penagihan dong otomatis. Nah, terus habis itu orangnya marah. Banyak sekali terjadi. Kemarin saya sempat ke BMT Sidogiri, itu juga gitu. Jadi ada risiko yang di mana mereka tuh sebenarnya udah kena risiko reputasi. Karena apa? Para debiturnya itu kalau ditagih itu ngamuk, Rek. Jadi wis utang gak gelem bayar, penagih utangnya disuguhi celurit. Sudah gitu, yang marah-marah di medsos, itu sing diutangi. Jadi lucu sekali kalau menurut saya ya. Artinya risiko reputasi itu seberapa baik pun kita menjaga hubungan dengan stakeholder, masih ada kemungkinan bisa terjadi. Kalau yang di luar sektor koperasi atau bank, kira-kiranya seperti apa? Risiko reputasi. Yang ada di pabrik deh. Ayo. Kurang lebihnya gimana? Pajak bisa jadi. Terus habis itu, kalian pernah dengar pabrik demo nggak sih? Nah, itu masuk salah satu risiko reputasi. Serikat buruhnya ngamuk. Karena hak-haknya tidak disalurkan atau tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Contohnya seperti itu ya. Sumber risiko reputasi ada 5. Yang pertama manajemen, kemudian pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip konvensional atau syariah, dan dari publikasi. Kalau dari manajemen, pengaruh reputasi dari pemilik bank atau stakeholder, kemudian bisa terjadi dari pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis, bank konvensional atau syariah, dan frekuensi atau penggunaan media yang dijadikan sebagai pembangun reputasi. Yang terakhir, frekuensi dan materialitas keluhan nasabahnya. Pengaruh reputasi dari pemilik bank dan stakeholder. Artinya, pemilik bank itu kuat sekali dengan risiko reputasi. Artinya, kalau pemilik banknya itu orangnya baik, dermawan, kemudian di kehidupan sosial masyarakat itu suka beramal gitu, pasti banknya dianggap reputasinya baik ya. Kemudian adanya pelanggaran etika bisnis itu juga mempengaruhi risiko reputasi. Kenapa? Pelanggaran etika bisnis, entah kalian menjual yang tidak sesuai dengan mutunya, entah jasa yang kalian berikan itu kurang disetujui oleh masyarakat, itu bisa dikatakan pelanggaran etika bisnis dan akan mempengaruhi risiko reputasi. Artinya reputasinya bisa turun hanya gara-gara itu. Kemudian yang ketiga, kompleksitas produk dan kerjasama bank konvensional atau syariah. Banyak masyarakat awam yang tidak mengerti mengenai produk bank, utamanya produk syariah. Karena apa? Istilah-istilahnya itu jarang sekali kita ketahui. Kemudian kita nggak familiar atau nggak pakai istilah-istilah itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, hati-hati kalau bekerja sama atau nabung di bank syariah, sedapat mungkin itu harus diketahui istilah-istilahnya apa, kemudian produknya seperti apa, dan kerjasamanya itu bagaimana. Jangan sampai nanti di kemudian hari terjadi ketidaksesuaian, kemudian kalian baru komplain di belakang. Contoh mengenai bagi hasil, mengenai ujroh, mengenai hal apapun yang ada kaitannya dengan syariah. Kemudian frekuensi atau penggunaan media yang dijadikan sebagai pembangun reputasi. Saya lihat tidak ada satu bank pun yang nggak punya medsos hari gini. Minimal mereka punya Instagram. Kalaupun mungkin di TikTok nggak ada, di Facebook nggak ada, minimal punya Instagram. Fungsinya apa? Yang pertama, mensosialisasikan produk-produk jagoannya mereka. Yang kedua, mempromosikan kalau ada promo, biasanya yang sering saya tahu itu adalah promo menabung emas, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, fungsinya media sosial adalah untuk mengcounter kalau terjadi sesuatu yang merusak reputasi banknya. Itu bisa dikonter melalui medsos. Hati-hati juga biasanya di bank penggunaan medianya yang dijadikan sebagai pembangun reputasi itu ada orangnya tersendiri. Jadi mereka khusus ngurusi
media sosialnya si bank itu. Otomatis ya orangnya harus mengerti ya tentang operasional bank. Biasanya diambilkan dari karyawan dalamnya sendiri yang mengerti mengenai operasional bank itu seperti apa. Yang terakhir, frekuensi dan materialitas keluhan nasabahnya. Artinya di sini, baik nasabah yang mengeluhnya kecil maupun mengeluhnya besar, itu sama-sama harus dapat perhatian. Nggak boleh ala yang keluhannya kecil, wis nanti ibu diurusinnya nanti nggak bisa. Karena bagaimanapun juga munculnya komplain itu tidak dilihat dari bobotnya. Mau bobot 1 atau bobotnya 5, artinya sangat berat. Sing jenenge komplain artinya orang sudah tidak puas terhadap kinerjanya kita. Artinya apa? Mau tidak mau, lek wis ono komplain, wis ndang-ndang ditanggulangi atau diselesaikan secara baik-baik. Biasanya orangnya mau sih, daripada dibiarkan berkelanjutan lama, kemudian rame ya di medsos, lebih baik didatengin, dibicarakan baik-baik. Sistem pengendalian internal terhadap risiko reputasi. Yang ini ada kaitannya dengan SPI. Setiap perusahaan itu punya sistem pengendalian internal atau orang-orang yang tergabung ke dalam SPI. Jenis risiko yang pertama mengantisipasi persepsi negatif yang menimbulkan risiko terhadap reputasi bank. Pengendaliannya bisa dengan menyampaikan informasi mengenai perusahaan, karyawan, dan kegiatan internal, kemudian mempublikasikan laporan keuangan sehingga stakeholder atau masyarakat luas bisa tahu ini perusahaan sebenarnya untung apa merugi. Kalau untung mari kita beli sahamnya, kalau merugi ya dipending dulu untuk membeli atau berinvestasi di sana. Yang ketiga, membina dan menjalin hubungan yang harmonis dengan media lokal dan nasional untuk membuka akses informasi serta memberikan sumber data. Jenis risiko yang kedua, SPI juga mengelola proses penanganan keluhan. Artinya SPI ini artinya di dalam kendali SPI ya. Pengendaliannya adalah penyediaan layanan call center 24 jam. Ini yang saya tahu hanya bank-bank besar, BCA, BSI, ya itu saya tahu. Kalau yang lain-lainnya saya belum pernah nyoba karena enggak ada urusannya juga sama call center 24 jam. Tapi kalau BCA sama BSI, pernah waktu itu saya nyoba telepon agak malam masih diangkat. Kemudian menerima semua keluhan nasabah yang masuk dari berbagai media pengaduan yang diciptakan dan memasukkan dalam satu pusat layanan berupa complaint handling management. Dan ini harus ditindaklanjuti oleh divisi atau unit kerja terkait. Yang ketiga, melakukan monitoring atas keluhan yang tercatat dalam CHM, serta menentukan tindak lanjutnya dalam pemantauan. Contohnya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ada nasabah komplain, bisa ditelusur alamatnya, didatengin, dibicarakan secara baik-baik. Yang terakhir, melakukan pengawasan secara berkala dan menyeluruh pada hal-hal yang berpotensi dapat berdampak pada reputasi perusahaan. Pengendaliannya seperti apa? Yang pertama melakukan monitoring, kedua melakukan review, dan yang ketiga menganalisa kesesuaian produk dengan nasabah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk ke materi 12, tapi sebelum masuk ke materi 12, silakan dibaca dulu 10 menit, karena ini tentang asuransi agak ribet ya pemahamannya. Oke, silakan. Berarti sampai jam 19.20. Sambil saya absen, tolong Andi diperhatikan yang teman-temannya yang WA di grup ya, siapa aja yang nggak masuk ya. Ahmad Alfar Nabil, ada? Oke. Aga Nugraha ada, Ahmad Khairul Nurwalid ada, Ahmad Khairul Nurwalid. Izin? Sakit atau izin? Oke, berarti izin. Kemudian Ahmad Fatoni ada, Aisyah Juliartika ada,
Andi Waluyo masuk. Aulia Dwi Fani. Cindy Cantika ada. Dani Arafli ada. Dina Velia. Eliezer Eden. Oke. Elsina Angelina. Viranisa Priyambudi. Muhammad Fatoni ada. Nada Syifa. Nada Syifa. Apakah ada keterangan di grup? Hah? Izin. Oke. Nilam Cahaya. Nurul Aini. Revi Salsabila. Rina Susanti ada. Sabrina Rosi. Muntiara Bintang. Izin. Kemudian Salsa Aziza. Sevia Dita. Yoga Pratama. Ya. Yudiansyah. Izin. Izin apa sakit? Sakit yo. Yusril Fahrizal. Izin. Zeni Nur Laila. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kita masuk ke peranan media asuransi sebagai tempat untuk transfer risiko. Menurut teman-teman, asuransi itu apa sih? Kan banyak ya kita sering dengar, ikut asuransi atau nggak usah ikut asuransi. Ya, itu dikembalikan lagi ke diri masing-masing. Asuransi itu apa sih? Secara garis besar atau secara umumnya seperti apa? Bisa dipahami nggak? Tahu pernah dengar asuransi? Pernah ya. Kira-kira menurutmu asuransi itu apa sih, Rek? Tabungan, terus apalagi? Perlindungan jiwa. Perlindungan jiwa, apalagi? Perlindungan finansial, apa meneh? Tabungan masa depan, Bu. Tabungan masa depan, boleh macam-macam penyebutan terhadap asuransi. Cuman yang jelas, asuransi itu adalah pertanggungan. Perjanjian di mana dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung kita ya mengikatkan diri kepada tertanggung atau pihak asuransi karena kerugian. Kerugiannya bisa berupa kehilangan nyawa, bisa sakit kritis, bisa cacat tetap total, seperti itu, ya jiwa termasuk juga. Atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, dan atas dasar ini memberikan suatu pembayaran atau premi yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Asuransi itu yang paling banyak di Indonesia adalah asuransi jiwa. Kenapa? Sakit kritis belum tentu. Cacat tetap dorong karuan. Tapi lek mati pasti atau enggak? Ya pasti. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Kalau di dalam hukum agama saya seperti itu. Nah, orang-orang yang mengasuransikan dirinya itu dipicu karena adanya misi untuk menjaga keluarganya. Asuransi kalau menurut saya bukan yang kontra ya terhadap asuransi, justru saya pro asuransi, bukan karena saya 14 tahun kerja di asuransi dan sampai sekarang berhenti, enggak. Cuman saya mikirnya gini, kalau ada apa-apa sama saya, waktu itu anak-anak saya masih kecil-kecil, masih SD, siapa yang mau menanggung kehidupan mereka? Adikmu? Enggak, dia juga punya urusan sendiri. Kakakmu? Boro-boro, mereka punya keluarga sendiri. Orang tuamu, ayah atau ibumu, wis tuwek rek, wis gak iso kerja, oleh duit teko endi. Nah, saya berpikir kala itu asuransi adalah sebuah tempat untuk mengoper resiko yang saya derita kalau tiba-tiba saya dipanggil. Pas saya pergi ke Kupang atau ke Manado, pesawatnya jatuh,
terus ke Jogja dari Jakarta naik pesawat yang non komersial, itu semua akan di-cover oleh asuransi, artinya saya tidak worry lagi. Dan terus terang, selama memiliki asuransi sampai sekarang, saya nyaman sekali. Bukannya melawan takdir, enggak, tapi rasanya lebih siap aja untuk menerima satu hal yang pasti, yaitu kematian. Karena apa? Kalau saya mati, kalau saya meninggal, anak-anak saya masing-masing itu dapat warisan 1 miliar. Entah mereka pakai seperti apa, saya enggak tahu. Tapi bisa diterima kalau saya sudah meninggal. Artinya apa? Meskipun nanti saya mau meninggal muda atau meninggal tua, anak-anak tetap dapat santunan senilai 1 miliar. Dan premi atau uang yang saya bayarkan untuk bayar asuransi itu tidak banyak. Satu orangnya hanya sekitar 800.000. Berarti 2 anak itu adalah 1,6 juta. Kon lek nabung rek, ngolumpukno duit 1 miliar, hitung umurmu berapa, gajimu berapa tahun kekumpul 1 miliarmu itu, coba tak tanyain. Susah rek. Jadi kalau nggak tak uncal asuransi, kayaknya akan lebih rumit juga ya. Gaji UMR Malang paling 3,5 juta. Kon ngolumpukno duit sampai dadi 1 miliar itu kapan rek? Iso sampai ratusan tahun ya. Tapi dengan asuransi itu adalah shortcut atau cara mudah untuk membentuk UP atau uang pertanggungan. Itu kalau kita lihat dari sisi yang kematian. Dari segi cacat tetap total sama risiko sakit kritis, saya memang tidak membuat polis untuk kedua itu. Karena apa? Doa saya adalah sehat. Kalaupun nanti mau sakit, gak usah lama-lama, 2 hari aja cukup di rumah sakit langsung meninggal. Gitu kan enak ya, gak ngerepoti sing jogo, gak bikin susah, wis 2 hari aja wis, atau lek gak wis gak usah sakit, wis moro-moro mati, ngono ya. Nah berarti artinya yang pasti itu adalah kematian. Untuk sakit kritis, cacat tetap total, itu memang saya tidak bikin. Itu fungsinya sama. Artinya kalau kita sakit kritis atau cacat tetap total, tidak serta-merta asuransiku membayar 1 miliar gitu ke kamu, enggak. Dicek dulu selama 6 bulan ke depan. Kalau memang kondisinya itu tidak berubah, kamu akan tetap mendapatkan 1 miliar itu. Artinya apa? Kita harus tetap dalam waktu 6 bulan itu sakit kritis. Bu kanker kek, bu tumor otak kek, pokoknya ngeri-ngeri gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Kenapa saya nggak ngambil itu? Karena saya berpikir saya harus sehat. Mau mati pun itu dalam keadaan sehat dan dadakan. Jangan sakit yang seperti itu kan nggak enak juga ya. Nah, untuk sakit kritis atau cacat tetap total itu memang ada terminnya. Kenapa? Pihak asuransi nggak mau gegabah dong sembarangan. Kamu baru sakit 3 minggu, kemudian kamu melakukan klaim, mau dibayar nggak asuransi neo, nggak seperti itu. Jadi memang harus dilihat dulu dan diawasi oleh dokter dan tenaga medis. Apa dipastiin kon sakit kritis, dipastiin kon cacat rek. Nah, seperti itu ya, kurang lebih gambarannya. Jadi asuransi itu adalah satu-satunya tempat di dunia yang mau menerima transferan risiko yang nggak enak terhadap kehidupan. Siapa sekarang yang mau menanggung? Orang tuamu, mbak keluargamu dewe gak gelem nanggung kehidupanmu. Tapi perusahaan asuransi mau. Nah, karena mau itu kita harus membayar sejumlah uang yang dinamakan premi. Tapi percaya sama saya, premi asuransi itu nggak sebanding dengan manfaat asuransi yang akan teman-teman peroleh. Jadi nanti kalau sudah mulai kerja, apalagi sudah mulai berumah tangga, punya anak, ya, wis cepet-cepetan asuransikan. Siapa sih diasuransikan? Pencari nafkah utama. Artinya apa? Kita ngelindungi angsa yang bertelur emas. Bukan ibunya, bukan. Bukan anaknya, tidak. Tapi kamulah yang mencari kerja, yang cari duit, itu yang harus diasuransikan. Supaya apa? Sakit kritis, kamu dapat asuransi. Kemudian cacat tetap total, kamu dapat 1 miliar. 1 miliar itu bisa mbok pakai usaha, mungkin modal. Wis kamu gak iso apa-apa, ngono yo. Berobat juga ditanggung BPJS, berobat ditanggung BPJS juga nggak apa-apa ya. Artinya perusahaan asuransi juga mau keluarin duitnya gitu. Jadi duit UP yang gede itu bisa kamu simpen untuk macam-macam. Mau bisnis kayak beternak lele kayak apa buka meracang kayak apa sembarang sakarepmu untuk menghidupi keluargamu. Sebagai apa? Pengganti income.
Konsepnya asuransi itu seperti itu, ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke manfaat asuransi. Manfaat bagi tertanggung antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rasa aman dan perlindungan. Jelas ya, kalau ini meskipun harus bayar premi, tapi rasa aman dan perlindungan itu didapat. Dasar landasan saya membuat asuransi waktu itu anak-anak masih kecil memang. Cuman sampai sekarang anak-anak wis gede ya nggak kejadian ya. Buktinya saya masih tetap hidup. Ya nggak apa-apa, masih tetap dibayar aja. Paling enggak, anggap aja menabung, karena kalau ngumpulin 1 miliar, wis nggak mungkin kekumpul. Atau kekumpulnya dalam jangka waktu yang ratusan tahun. Ya, apa menelak gajimu di bawah UMR, waduh wis hanya mimpi saja. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Ada biaya yang harus kita bayarkan pada saat kita memiliki asuransi dan biasanya itu adil buat kita. Artinya apa? Kita bayar premi dan perusahaan asuransi itu wajib untuk membayarkan klausul-klausul yang sudah ditulis di dalam polis atau perjanjian asuransi. Ada beberapa yang tidak di-cover dari asuransi itu, termasuk diantaranya operasi ganti kelamin, penyakit karena HIV, kemudian bedah plastik yang bukan karena kerusakan atau cacat ya, yang buat cantik-cantikan, buat bagus-bagusan, itu yang nggak di-cover. Jadi asuransi juga nggak mau rugi. Yang ketiga, polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Bank itu biasanya kalau kita ngajuin kredit akan ditanyakan apakah Bapak Ibu punya asuransi atau tidak. Nah, asuransinya itu dihitung. Kalau jumlahnya itu mencukupi dari kredit, seumpama UP-mu 1 miliar, kemudian asuransi kreditmu itu kamu cuma ngambil 200 juta, biasanya sama bank disetujui. Kalau yang belum punya asuransi, biasanya sama bank diapakno? Dibuatkan asuransi. Karena bank nggak mau nanggung kerugian. Enak-enak ngangsur dari 10 tahun cicilan, ternyata di cicilan yang ketiga awakmu mati. Sopo sing katene nanggung? Ya, jadi oleh karenanya asuransi itu penting nggak penting sih kalau menurut saya. Kalau kita nilai dari segi efektivitas dan efisiennya, kalau saya memang lebih senang menabung di asuransi daripada menabung di tabungan biasa. Kenapa? Asuransi itu disiplin. Kalau auto debitmu itu tanggal 5, ya wis tanggal 5 jam 12.00 itu pasti didebet sudah di rekeningmu. Tapi kalau nabung di bank kan wis engko ae wis besok aja wis lusa ae, wis minggu depan aja. Masih ada excuse seperti itu, tapi kalau di asuransi nggak bisa. Yang keempat, berfungsi sebagai tabungan. Tapi saya tidak menyarankan teman-teman punya asuransi yang berfungsi sebagai tabungan, yaitu unit link. Ya, namanya unit link yang semi-semi tabungan. Kenapa? Unit link itu tidak cukup kuat untuk menahan inflasi. Katakanlah nabung sekarang, diambil 10 tahun kemudian, itu sih tetap rugi. Kenapa? 5 tahun pertama ada biaya akuisisi yang biasanya agentnya itu gak ngomong nang nasabah. Biaya akuisisi itu apa? Contoh, kamu setahun nabungnya 10 juta. Di tahun pertama, tabunganmu 10 juta itu 0. Tidak masuk ke rekening tabunganmu. Buat apa? Buat biaya marketingnya, buat fee agentnya. Oleh karenanya agen asuransi kan tinggi biaya fee-nya ya, 30% setiap ada nasabah closing. Tahun pertama itu 100% 0. Jadi kamu mau protes ngambil duitmu di tahun pertama, jelas gak ada pengembalian. Tahun kedua lumayan ada 80%. Artinya apa? 80% dijupuk sama bank, yang 20% masuk ke tabunganmu. Dan itu jumlahnya kompetitif ya, masing-masing perusahaan asuransi beda-beda. Tapi yang saya acu, yang saya pakai cerita ini adalah yang terjadi di AXA. Di tahun ketiga lumayan wis ono 60%. Artinya 40%-nya dari 1 juta wis masuk ke rekeningmu untuk dikelola sebagai unit link. Di tahun keempat itu 20%, di tahun kelima 10%. Jadi total biaya akuisisi itu
menggerus hampir 80% duit yang kamu masukkan. Kamu sudah defisit 5 tahun di tahun pertama kamu menabung di asuransi. Oleh karenanya pisahkan. Jangan mau kalau ditawari unit link karena nggak bakalan untung. Yang kedua, pisahkan kamu kalau mau asuransi, kalau mau jamin untuk kesehatanmu, untuk jiwamu, ya berarti nggak WUP dong. Kalau memang mau pakai unit link, ya berarti khusus nabung tok unit link. Tapi dengan risiko di 5 tahun pertama ada biaya akuisisi. Lek kamu nabungnya banyak dan pas beli unit linknya di harga murah. Jadi saya tuh punya nasabah namanya Om Warno di Jakarta. Dia mantan Pertamina, kerjanya di Medcool. Wes duitnya banyak, wes aja omong lek perkara duit. Pas saya tawarin asuransi itu di tahun 99, 1 tahun setelah Krismon. Itu kan harga unit link masih murah. Masih 1.100 atau masih 900 berapa dia beli, dia nabung 300 juta. Nah, kasusnya kayak Om Warno, itu kan jelas-jelas dia beli di bottom down, di bawah paling bawah di dasar banget. Setelah itu di tahun 2099 tahun 2000 piro yo. 10-an nggak salah. Uang 300 juta yang dia taruh itu sudah jadi 2 miliar. Itu salah satu contoh unit link yang berhasil kalau menurut saya. Memang saat itu momennya oke ya. Momen krisis-krisis. Jadi lah momen krisis ojo ragu langsung tuku produk asuransi. Soalnya apa? Kemungkinan untung itu ada. Kayak contoh kasusnya Om Warno. Akhirnya sekarang dananya sudah diambil semua, rekeningnya ditutup karena terjadi konflik internal. Jadi Om Warno itu memelihara ini perempuan lain. Ya. Kemudian duit asuransi ini didili karena dia tahu ada sumber keuntungan dari situ diambil buat ke Eropa, buat jajanin si istri mudanya itulah, istri tuanya tahu, akhirnya ngamuk, dia bilang, kok saya punya asuransi, kok justru saya yang merugi, kok saya yang nggak bisa terlindungi, lah wong pemegang polis sama tertanggungnya itu loh Om. Artinya kan si nyonyanya tidak berhak mengetahui apapun sehubungan dengan rekeningnya itu. Tapi namanya orang panas hati ya, orang cemburu ya bisa saja. Akhirnya ditutup semua, wis dikembalikan duitnya ke nasabah. Kita juga nggak mau ngurusin pertikaian dalam rumah tangga. Nah seperti itu. Jadi artinya kalau sekarang ada pertanyaan, Bu berarti penting mana? Berinvestasi atau nabung buat UP? Ayo. Penting mana? Oh, apa tuh? Ayo, kira-kira penting mana? Investasi dulu atau nabung buat membentuk uang pertanggungan? Ayo, yang kelas online gimana jawabannya? Investasi kalau Andi. Kalau yang lain? Yang dari kelas online? Investasi dulu atau nabung dulu buat UP? Jadi gini teman-teman, harus lihat lagi ke income kita. Kalau income kita itu masih kecil, masih sangat sedikit, ngepres artinya jangan ditaruh di investasi. Menabunglah untuk upah apa? Uang pertanggungan. Biasanya apa? Uang pertanggungan itu benar-benar manfaatnya atau value-nya itu lebih besar daripada sekedar investasi. Nanti kalau kamu sudah bisa mengumpulkan aset yang lebih, kamu sudah punya rumah, kamu sudah punya mobil, kamu sudah mensejahterakan keluargamu, bolehlah kamu berinvestasi. Ingat, dalam investasi 5 tahun pertama itu duitmu hilang, Rek. Tapi di tahun ke-6 ada potensi melaju. Nah, gamblingnya di situ itu loh yang harus diwaspadai. Tapi lek UP pasti kamu teken polis asuransi sekarang, 4 bulan kemudian kamu mati, cair loh 1M-nya. Jadi untuk jaga-jaga seperti itu. Bu, kasus bunuh diri gimana? Kasus bunuh diri itu di cover setelah pemegang polis atau tertanggungnya itu 2 tahun memiliki polis. Jadi lek kate mati di tahun ketiga ya, Rek.
Seperti itu. Lek kata bundir ya di tahun ketiga itu diganti. Ya, seperti itu. Jadi guyonannya teman-teman seperti itu. Oke. Yang kelima, alat pengalihan risiko jelas dengan kita berasuransi berarti kita mengalihkan risiko kehidupan kita. Yang keenam, membantu meningkatkan kegiatan usaha. Karena apa? Punya asuransi itu kita merasa dilindungi banget. Kita merasa senang sehingga kegiatan kita untuk bekerja itu lebih produktif. Kalau menurut saya seperti itu. Kenapa? Soalnya aku bayar premi per bulan. Kan ada meme yang menyatakan bahwa utangmu adalah semangatku. Utangku adalah semangatku ya. Ya iki benar. Ya, seperti itu. Oke. Balik ke risiko dan ketidakpastian. Risiko dalam industri perasuransian merupakan ketidakpastian dari kerugian finansial. Pasti ya ini. Atau kemungkinan terjadi kerugian sehingga sesuatu yang mengalami kerugian finansial adalah disebut risiko. Dan risiko ini yang diambil oleh asuransi untuk dikelola dengan baik. Kami membeli deritamu, ya, tapi kon bayar premi nang aku. Kasarannya seperti itu. Ya. Oke. Next, ketidakpastian dan peluang kerugian ini dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpastian ekonomis. Ketidakpastian dari kebijakan ekonomi yang pada gilirannya mempengaruhi konsumsi, harga, atau perkembangan teknologi. Saya nggak tahu sekarang berapa harganya unit link, yang jelas saya keluar dari AXA itu 4.300-an. Saya kurang tahu kalau sekarang nilai unit linknya berapa. Artinya, kalau kamu nabung punya investasi di harga beli unit link 4.300, lek saiki dadi 5.000 atau 6.000 berarti wis untung. Ya, begitu pula sebaliknya. Kalau di tahun saya keluar itu 5 tahun yang lalu mungkin atau 4 tahun yang lalu itu 4.300 kemudian turun ya sekarang ya berarti kamu pasti rugi. Ketidakpastian yang berkaitan dengan alam. Terjadinya badai, banjir, kebakaran, atau bencana alam lainnya ini bisa mempengaruhi kerugian. Ketidakpastian yang manusiawi, terjadinya perang, pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Khusus untuk perang, itu tidak ada satupun perusahaan asuransi yang mengcover. Karena apa? Keadaannya force majeure. Kalau bencana alam seisore, gitu loh, katakanlah kamu mengasuransikan rumahmu kebanjiran atau kebakaran, itu masih bisa. Kemudian kalau pembunuhan itu juga di cover, ya. Bahkan sampai istilahnya kalau pembunuhan kamu nggak mati tapi cacat, katakanlah tanganmu kepotong atau mungkin kakimu disabet sehingga akhirnya dia mengakibatkan amputasi, itu di cover. Tapi dengan catatan harus memasukkan unsur TPD atau total permanent disability ke polisnya itu. Legadeku ya nggak bisa diklaim. Ya, pencurian juga di cover khususnya untuk asuransi umum. Jenis risiko, ada risiko murni, risiko spekulatif, dan risiko individu. Risiko murni atau pure risk biasanya risiko yang disebabkan karena bencana alam. Banjir, kebakaran, longsor, dan lain sebagainya. Kemudian risiko spekulatif, masih ingat ceritanya tentang dadu kapan hari? Kalau kita punya dadu, kita mau keluarin mata dadu yang jumlahnya 6, berarti probabilitasnya berapa? 6 kali, Bu. 6 kali. Maksudnya kamu dalam 6 kali itu pasti keluar angka 6-nya? Belum tentu. Belum tentu. Berarti risiko spekulatif itu bisa dikatakan sebagai risiko yang tidak terbatas atau spekulasi bentuknya. Kalau risiko individu, ada risiko pribadi, risiko harta, dan risiko tanggung gugat. Biasanya ini yang untuk orang-orang yang bercerai dan yang membutuhkan klausul atau perlindungan di harta gonogini. Kalau risiko pribadi, jelas risiko pribadi itu adalah nyawa. Artinya uang pertanggungan itu untuk melindungi nyawanya kita, kalau kita mati asuransinya keluar. Atau risiko pribadi yang lain yang disebabkan oleh cacat tetap total atau total permanent disability, atau risiko pribadi yang ditimbulkan karena sakit kritis, ya seperti itu.
Kalau risiko harta adalah risiko yang dimana hartamu itu bisa tergerus habis karena macam-macam sebab. Kamu salah project, katakanlah dirayu temanmu di Bitcoin, kamu beli, padahal jelas-jelas Bitcoin itu ngoro itu ya. Kemarin saya soalnya sama adik-adik saya diceritain habis kena rugi Bitcoin ratusan juta itu rasanya sampai nangis darah saya. Kemudian masuk ke cara menangani risiko, ini sudah pernah kita bahas, yaitu menghindari, mengurangi, meretensi risiko, membagi risiko, dan mentransfer risiko. Masuk ke prinsip asuransi. Menurut Kashmir ada beberapa. Yang pertama insurable interest. Artinya orang yang diasuransikan itu harus punya insurable interest. Artinya apa? Kemampuan untuk membayar atau mengelola investasi, mengelola asuransinya itu dengan baik. Artinya apa? Dia bisa dipercaya untuk bayar premi tepat waktu, gak nunggak. Karena polis asuransi itu ada masa berlakunya ya. 3 bulan kamu gak mau bayar, itu polismu otomatis akan mati. Dan kalau mau diaktifkan lagi, kamu nggak boleh bayar hanya 1 bulan, bayar telung wulan. Nah, kebayang kalau preminya 1.600.000 kali 3 kan berarti sudah hampir 6 juta ya. Tapi ada juga sih orang-orang yang seperti itu, wes nanti wes Mbak ngenteni ditagih, boleh juga nggak apa-apa. Yang penting pastikan sebelum polis asuransimu itu tutup, otomatis karena sistem itu polis sudah diaktifkan kembali. Yang kedua, prinsip asuransi harus punya utmost good faith atau punya etikat baik. Teman-teman pernah dengar enggak kisahnya pelajar di Cina yang dia itu mau ngerjain asuransi dengan memotong kakinya sendiri? Pernah dengar? Jadi dia itu kerjasama sama temennya. Kepingin dapetin asuransi kalau nggak salah itu 30 miliar kursnya. Mereka berdua itu mahasiswa gitu loh. Akhirnya dia minta tolong temennya untuk gimana ya caranya kita biar bisa dapat uang banyak. Itu polis kalau nggak salah sekitar 2 tahun atau 3 tahunan gitu ya. Akhirnya dibuatlah skenario. Pura-puranya kecelakaan. Nah, cara motong kakinya, motongnya itu sebatas sampai lutut loh, Rek. Jadi dari betis ke bawah itu dipotong sama dia. Caranya gimana? Kakinya direndam es. 2 kali 24 jam. Dia kan biru. Biru gak kerasa dan banyak nekrosis ya, atau matinya jaringan. Pada saat itu dipotong sama temennya. Dipotong sama temennya, saya nggak ceritain proses potongnya seperti apa ya, karena memang nggak ada ceritanya. Akhirnya terus dibawa ke rumah sakit. Diwara kecelakaan. Mungkin tabrakan atau apa gitu ya. Tapi pihak rumah sakit nggak mau percaya gitu aja loh. Mereka sampai melibatkan berbagai macam pihak termasuk polisi untuk menginvestigasi. Akhir dari cerita itu, polis asuransinya tidak terbayar. Karena ketahuan lek DE bohong, sedangkan dia sudah tidak punya kaki. Wis, ruginya adalah double-double. Jadi perusahaan asuransi itu nggak sebodoh itu gitu ya. Artinya kamu juga nggak bisa bikin skenario yang ngadi-ngadi kayak gitu. Kok bisa-bisanya motong kakinya, motong tangannya hanya untuk mendapatkan duit sakmono. Padahal nggak semudah itu. Asuransi akan membayarkan kalau memang terjadinya itu beneran. Lek kecelakaan bener sampai amputasi, yo pasti dibayar, Rek. Tapi lek mbok ketok dhewe yo gak ono ceritane asuransi bayar kok enak. Ya, seperti itu. Oleh karenanya, itikat baik atau utmost good faith itu harus senantiasa dijaga kalau kita punya asuransi. Ada lagi yang nggak sampai motong kaki, tapi potong gaji. Di beberapa tempat di rumah sakit, waktu itu kasusnya di perusahaan Aksa juga di Sumatera. Ada klaim untuk rumah sakit itu 1 bulan itu banyak. Jadi 1 bulan itu 2 sampai 3. Di rumah sakit B juga 2 sampai 3. Mencurigakan gitu loh. Mosok loro mencret bareng-bareng. Mosok loro
demam berdarah bareng-bareng dan itu rutin loh. Akhirnya diturunkanlah tim investigasi. Ternyata ketahuan memang ada permainan antara dokter dengan pasien yang punya polis asuransi. Artinya apa? Pasiennya itu gak ono, Rek. Dia itu gak dirawat karena sakit. Tapi dia ngeklaim, kan harus diminta rekam medis, kemudian bukti bahwa kita rawat inap apa segala macam di rumah sakit itu. Dia apa? Kerjasama mbak dokter bagi-bagi. Kalau polisku asuransi cair, dokter tak kasih 50%. Ya apa koyo ngono iku. Akhirnya dapat teguran dari AXA, bukan hanya teguran tapi sanksi. Dokternya itu dikeluarkan dari ID dan tidak boleh bekerja lagi di rumah sakit tersebut, sedangkan nasabahnya, polisnya ditutup dan dia diminta untuk mengembalikan uang yang sudah dia terima. Jadi satu orang itu bisa klaim 1 tahun itu sampai 2 atau 3 kali. Satu orang loh. Memang kecil-kecil, 13 juta, 24 juta. Tapi lek ping telu rek, mosok setahun itu kon loro demam berdarah ping telu. Nah, kita di perusahaan asuransi yang penting dokumennya lengkap itu dibayar. Pertama aman, lolos. Kedua aman, lolos. Yang ketiga benar-benar akhirnya kita menurunkan tim untuk investigasi. Dan di daerah Sumatera itu proses untuk menuju ke rumah sakitnya itu naik bukit, kemudian tidak bisa pakai mobil. Jadi ada rumah sakit kecil-kecil yang tercover sama asuransinya AXA dan itu ternyata sistem fraudnya itu berasal dari sana. Makanya hati-hati juga kalau nanti memutuskan mau bekerja sebagai agen asuransi, memang fee-nya gede ya. 30% itu nasabahmu nabung 100 juta, fee-mu sudah 30 juta sendiri. Belum lagi nanti bonus ini, bonus itu, dan lain-lain. Tapi balik lagi, itikat baiknya itu harus selalu ditanamkan. Ke siapa? Ke agent dan juga kepada tertanggungnya yang punya unit asuransi tersebut. Yang ketiga, indemnity adalah suatu prinsip yang mengatur mengenai pemberian ganti rugi. Perusahaan asuransi tidak semerta-merta memberikan ganti rugi meskipun berdasarkan form klaim yang sudah kamu isi. Tetap ada bagian yang mengecek yang namanya adalah underwriting. Kemudian proximate cause artinya terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian keuangan bagi tertanggung, kayak contohnya masuk rumah sakit, ya, kemudian cacat tetap total atau sakit kritis, itu kan ada kerugian keuangan bagi tertanggung. Dia nggak bisa kerja lagi, atau mungkin dia dirumahkan, terus gajinya dipotong ya dari perusahaannya. Nah, pokoknya ada kerugian yang diakibatkan bagi tertanggung, itu asuransi pasti bayar. Kemudian subrogation, hak perusahaan asuransi baik sebelum dan sesudah bayar klaim atas suatu polis. Oleh karenanya polis asuransi itu penting untuk dipahami dan dimengerti isinya. Yang keenam adalah contribution atau prinsip yang mengatur dalam hal suatu objek pertanggungan dipertanggungkan pada 2 atau lebih perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ini tidak bekerja sendiri. Dia duit-duit nasabahnya yang sudah terkumpul di perusahaan AXA itu direasuransikan lagi dengan premi yang jauh lebih kecil dan sudah ditanggung sama perusahaan asuransi. Kenapa? Perusahaan asuransi itu adalah perusahaan yang nggak boleh bangkrut. Artinya apa? Sampai kapanpun dia harus membayar klaim nasabahnya kalau klaimnya itu memenuhi syarat dan peraturan yang berlaku. Konsep the law of large number, yaitu hukum bilangan besar, di mana makin besar jumlah kelompok yang membagi kerugian, maka semakin kecil jumlah beban kerugian setiap kelompok individu. Maksudnya apa ini? Bisa dipahami enggak? Ini maksudnya apa, Bu? Jadi gini, makin besar perusahaan asuransi yang kamu ikuti, itu kan nasabahnya makin banyak. Ya, bisa jadi preminya makin murah. Makin kecil perusahaan asuransi yang akan kamu ikuti,
biasanya preminya makin besar. Kenapa? Tidak banyak orang yang ikut nabung di situ. Jadi beban kerugian, karena kan sudah ada hitung-hitungannya tersendiri kalau asuransi, itu baginya itu bukan berbanyak orang, tapi bersedikit orang. Itu yang dimaksud hukum bilangan besar, di mana semakin besar jumlah kelompok, akan semakin kecil jumlah beban kerugian atau jumlah preminya. Kita masuk ke insurable risk, menurut Siaman, adalah resiko yang berkaitan dengan satu loss atau unexpected atau hal-hal yang bisa menyebabkan kehilangan. Yang kedua, dia harus masuk akal. Yang ketiga adalah katastrofik atau resiko bencana yang nilainya sangat besar. Dan keempat, homogenus atau resiko yang dapat diukur dengan uang. Contoh, ketidakmampuan kepala rumah tangga untuk bekerja karena dia didiagnosa sakit kritis. Harus riwariwi ke rumah sakit, kemoterapi, dan segala macam. Itu akan menyebabkan kerugian yang dapat diukur dengan uang. Ini peril sama hazard, kita sudah pernah bahas. Oke, masuk ke jenis usaha perasuransian. Usaha perasuransian itu ada 3 yang ada di Indonesia. Yang pertama asuransi kerugian. Yang dimaksud dengan asuransi kerugian ini apa, Rek? Apa ayo? Kalau tempat usaha kebakar mungkin ya, Bu? Ya, betul, kebakaran. Jadi, asuransi kerugian itu adalah semua jenis asuransi yang tidak ada kaitannya dengan manusia. Tidak ada kaitannya dengan jiwa, tidak ada kaitannya dengan cacat, tidak ada kaitannya dengan kritis. Yang penting dia harus menimbulkan bencana, biasanya tempat atau objek yang dilindungi. Bisa dari kebakaran, yang paling umum adalah kebakaran, bisa dari kebanjiran. Bisa kalau asuransi perkapalan, itu kalau kapalnya isinya dicuri, ya itu akan mendapatkan pengganti, itu masuknya ke asuransi kerugian. Pokoknya apapun sehingga ono hubungannya ambek jiwanya kita, fisiknya kita, badannya kita, semuanya masuk ke asuransi kerugian termasuk mobil, ya. Ada ya asuransi mobil ya, ada TLO dan segala macam yang itu masuknya ke asuransi kerugian. Kalau usaha yang kedua adalah asuransi jiwa, adalah seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu asuransi yang melindungi jiwa kita. Melindungi jiwa termasuk melindungi nyawa juga, dan segala hal apapun yang bisa menyebabkan jiwa kita terancam termasuk cacat-cacat di kumang. Ya. Yang ketiga reasuransi. Reasuransi itu adalah mengasuransikan asuransinya kita, dan ini berlaku bukan orang per orang tapi perusahaan dan perusahaan. Kontrak asuransi. Kontrak asuransi adalah contingent kontrak, yaitu kontrak atau janji di mana perusahaan asuransi akan melakukan sesuatu tergantung pada terjadinya suatu peristiwa, misalnya terbakarnya rumah yang dipertanggungkan, atau hilangnya jiwa yang sudah diasuransikan, atau sakit kritis kita yang sudah diasuransikan itu akan dibayar. Kemudian asuransi dan indemnifikasi atau penggantian kerugian, artinya mengembalikan pihak tertanggung kepada posisi keuangan yang sama seperti sebelum ia mengalami kerugian. Teman-teman bisa bayangin, kalau ada orang kepala rumah tangga tidak bisa bekerja, istrinya tidak bekerja, dan dia masih punya anak 1 atau 2 masih kecil-kecil, dari mana dapat income-nya? Kalau dia didiagnosa kanker, sopo sing kate nyumbang? Pengobatan kanker itu adalah pengobatan yang mahal. Sama seperti pengobatan stroke. Berarti lek gak duwe-duwe ya wis seperti itu aja keadaannya. Artinya apa? Indemnifikasi ini membuat asuransi mengembalikan orang tersebut punya income. Setelah 6 bulan lewat, klaim asuransimu cair, asuransimu 1M, kamu akan terima duit 1 miliar itu. Dan itu iso mbok pakai sebagai ganti ruginya kerugian. Meskipun lek aku dikongkon milih, aku milih sehat, tapi aku nggak punya uang 1 miliar. Timbangannya aku stroke, aku pakai duit 1 miliar.
Benar atau benar? Makanya saya itu pernah ada teman saya mungkin sudah capek ya, dia sudah stroke 2 tahun. Memang kaya banget. Kaya banget. Kebun sengon, emas batangan, ruko, rumah gak main-main dek Permata Jingga loh, Rek. Sing satu rumah itu harganya 2 miliar minimal ya. Iku tahu ngomong dek aku. Aku lek dikongkon milih. Aku lebih baik memilih sehat tapi aku kiri. Timbangannya aku sugih tapi aku stroke. Loh kan? Gak enak rek ancene wong loro. Akhirnya saya bilang, ya milih sehat tapi sugih, Pak. Ojo sehat tapi kiri. Enggak, tapi kalau mau dibikin perbandingan ekstrim, aku lebih memilih sehat tapi aku enggak punya harta yang segini banyak. Cukup gaya makan, guys. Sekolah anak-anak itu cukup buat aku. Daripada aku duitku akeh tapi stroke. Kenapa? Apa? Karena ada kemungkinan duitnya yang sangat banyak itu nanti akan tergerus untuk biaya pengobatan stroke karena memang dia tidak punya asuransi. Yalah, jadi ternyata ngono ceritanya. Artinya apa? Masih muda-muda, peliharalah kesehatanmu dengan baik. Jangan suka minum-minuman kemasan ya. Ada yang lewat beberapa hari yang lalu di Instagram saya. Dia itu sering sekali minum minuman kemasan koyok teh pucuk, fruity, opo segala macam. Apalagi dia kuliah, pelajar kan suweger ya minum itu siang-siang kadek lewegi enak kayak ngono. Dirutini rek setahun dia ngombe iku sehari 2 kali, di tahun kedua dia divonis gagal ginjal. Dan harus cuci darah. Makanya dia bilang, ayo teman-teman temenin saya, minumlah 2 kemasan botol setiap hari, tidak berhenti selama 1 tahun. Insya Allah di tahun kedua sama nasibnya seperti saya. Dia ngomong sambil ketawa gitu ya, sambil tangannya dihemodialisis, tapi kira iki edan opo ya. Udah nggak bisa kembali seperti semula lagi. Jadi hati-hati, kalian itu soalnya penikmat manis yang luar biasa. Saya nggak ngerti ya, lidahnya kalian itu mungkin nggak terlalu merekam rasa manis, tapi kalau buat orang-orang yang sudah setua saya, rasa manis dikit itu rasanya kayak seperti membunuh gitu ya. Saya tuh pernah dikasih donat waktu habis nguji anak-anak skripsi. Begitu saya gigit donatnya langsung saya lepeh, Rek. Ngeluwegi. Dalam hati saya berpikir, anak-anak ini apa mau membunuh dosennya ya? Sehingga pada saat meminta tanda tangan, dosennya sudah almarhum. Saking legine iku donat. Akhirnya nggak tak buang, tak kasih no satpam, tapi dengan request, Pak hati-hati, donatnya legi. Seperti itu. Jadi saking saya sensitif banget terhadap rasa manis. Kalau rasa asin saya oke. Kalau rasa manis, koyok kolak, itu kan manis banget ya. Itu bisa saya langsung pusing loh. Gara-gara terlalu manis. Jadi begitu, lah kok legi, langsung tak lepeh. Jadi mohon maaf, nanti kalau seumpama ada yang sempro atau skripsi sama saya, tolong jangan dikasih makanan manis ya. Itu adalah pesan rahasianya. Oke. Kayak ono apa ya namanya makanan-makanan yang tidak manis itu malah saya lebih seneng. Seperti itu. Cilok ngono gak apa-apa ya, Rek. Indemnifikasi dan prevensi kerugian. Penggantian kerugian haruslah tidak melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya karena dapat mengurangi kemungkinan tertanggung dengan sengaja melakukan tindakan untuk memperoleh keuntungan. Artinya apa? Kalau kalian sudah bikin polis asuransi dengan UP 1 miliar, ya senilai 1 miliar itu yang akan dibayarkan dari perusahaan asuransi ke teman-teman. Nggak mungkin nego-nego cantik ya akhirnya keluar 1,5 miliar, itu nggak mungkin. Karena apa? Yang tertulis di dalam polis, yang tertulis di dalam klausul, itulah yang akan dibayarkan. Seperti itu. Next, polis asuransi udah mau selesai. Polis asuransi adalah bukti tertulis atau perjanjian antara pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Polis asuransi ini bahasanya bahasa yang baku, teman-teman. Artinya kalau kita tidak terbiasa menggunakan bahasa-bahasa yang hukum, sing buletisasi,
pasti bingung mau polisnya. Tapi yang harus teman-teman perhatikan, di polis itu hanyalah pasal pengecualian doang yang harus dipahami. Kalau sing lain-lain gak usah timbangane mumet. Polis asuransi ini biasanya bentuknya lembaran kertas kalau untuk asuransi yang ringan-ringan ya, murah-murah yang UP-nya 10 juta, 20 juta itu ya. Itu, tapi ada juga yang bentuknya buku. Nah, yang bentuknya buku ini harus memiliki ketelatenan yang lebih banyak untuk membaca dan memahami isi polisnya. Yang paling gampang, wes teman-teman bacaan polis pengecualiannya aja. Nanti kalau mau bikin asuransi, minta sama agennya, saya bisa nggak dibawakan contoh polisnya. Saya mau lihat pasal pengecualinya apa aja. Ada beberapa hal yang tidak di-cover oleh insurance. Jadi kono ojo GR. Nggak semua penyakit, nggak semua kecacatan, nggak semua kejadian. Itu bisa di-cover sama insurance. Ditulisnya di mana? Di pengecualian. Ada pasalnya tersendiri. Oke, next. Fungsi polis atau perjanjian itu menurut Simorangkir adalah sebagai perjanjian pertanggungan, yaitu perjanjian yang mengikat antara tertanggung dengan perusahaan asuransi sebagai bukti jaminan dari penanggung atau perusahaan asuransi kepada tertanggung. Teman-teman bisa bedain nggak antara penanggung sama tertanggung? Kalau penanggung, itu perusahaan Rek. Lek tertanggung berarti kamu yang diasuransikan. Nanti kita akan belajar di bab polis asuransi, ada pemegang polis, ada ahli waris, dan segala macam. Kemudian yang ketiga, sebagai bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung sebagai balas jasa atas jaminan penanggung. Begitu kamu membayar premi yang pertama kalinya, buku polis asuransimu akan segera terbit. Dan itu harus disimpan dengan baik, ya. Kenapa? Kalau kamu klaim, kamu harus bawa buku itu. Tapi sekarang ada sudah buku yang digital. Kemudian kalau kamu mau tutup polis, kamu juga harus membawa polis yang asli. Kalau sekarang ada digital kayaknya lebih murah dan mudah. Kontrak asuransi umumnya ada 4 bagian. Yang pertama declaration, insuring agreement, conditions, dan exclusion atau pengecualian. Kok pengendalian? Pengecualian. Oke. Kalau declaration itu apa? Pernyataan yang sifatnya informasi mengenai risiko yang akan diasuransikan dan digunakan sebagai dasar untuk penetapan premi penerbitan polis. Jadi nanti dalam polismu akan disebutkan apa-apa saja risiko yang diasuransikan atau yang dibayar klaimnya oleh perusahaan asuransi. Yang kedua ada insuring agreement. Ini adalah perjanjian pertanggungan yang merupakan bagian yang mengatur ketentuan kedua pihak, yaitu tertanggung dan penanggung. Nanti di sini akan disebutkan namanya siapa, alamatnya di mana, usianya berapa, dan data-data pribadi lainnya. Kemudian conditions, ini adalah yang mengatur ketentuan kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung dalam menyetujui untuk melakukan pemeriksaan atas suatu kejadian. Untuk UP yang nilainya lebih dari 3 miliar, teman-teman harus melakukan pemeriksaan medis. Kenapa? Asuransi juga gelem rek nyimpen daging bosok. Kamu sudah menyimpan penyakit, nggak cerita sama perusahaan asuransimu, tiba-tiba kamu mengasuransikan dirimu. Kalau jumlah total polismu itu di atas 3 miliar, kamu wajib asuransi, wajib medical check up. Tapi like 300 juta, 500 juta, 1 miliar, enggak apa-apa, masih bebas. Kemudian yang keempat, exclusions atau pengecualian. Bagian ini harus disebutkan dengan jelas bentuk peril apa saja yang tidak ditutup atau di luar penutupan pertanggungan. Artinya bentuk bahaya apa, risiko apa yang di-cover dan tidak di-cover oleh perusahaan asuransi. Oke, ini aspek hukum kontrak, nggak usah. Terima kasih.
See you at part 2. Ada yang mau ditanyakan? Nggak boleh kan? Nggak boleh mulai. Ada yang mau ditanyakan? Ya. 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 Ah. Oh ya. Nah, seperti itu. Iya. Iya. Oleh karenanya saya tidak pernah punya asuransi di pemerintah. Bumi Putra, Jiwasraya, anti saya. Kalau Prudential masih punyanya swasta ya, masih bisa tercover dengan baik. Cuman kalau yang punyanya pemerintah itu menurut saya juga nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Kalau kita masuk ke kantornya, ya saya pernah waktu itu ngantar temen, klaimnya nggak bisa terbayar. Petugasnya itu nggak ramah dan kelihatan nggak pinter, nggak bisa jawab pertanyaan itu yang memuaskan. Dari situ aja saya sudah bisa membaca kalau perusahaan asuransi ini goro-goroan, abal-abal. Dan ternyata terbukti beberapa tahun kemudian dia fraud, tidak bisa membayar klaimnya nasabah. Saya lebih memilih asuransi swasta yang preminya agak mahal, tapi benar-benar klaimnya itu kebayar. Koyo AXA, Prudential, Manulife. Wis 3 itu aja. Kalau sekarang ada Great Eastern, ada Everest itu juga bagus. Nah, wis milihnya asuransi yang seperti itu. Kamu hanya bisa berasuransi kalau kamu dalam kondisi sehat ya, Nah. Kalau sudah punya hipertensi, kalau pas nggak dicek medical check up ya nggak apa-apa. Tapi kalau khawatirnya dicek medical check up, kamu punya hipertensi, kamu punya diabetes, itu akan dikenakan ekstra premi atau bahkan ditolak. Artinya ingat-ingatan kalau kamu sudah nanti kerja, umurnya kan pasti udah nambah tuh dari sekarang. Usahakan pada saat membuat asuransi itu dalam kondisi yang sehat. Oke, ada lagi dari kelas online yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Ya. Ya, kalau untuk asuransi pendidikan itu masuknya ke jenis usaha perasuransian apa ya, Bu? Asuransi pendidikan itu masuknya ke jenis asuransi usaha yang untuk jiwa. Karena apa? Kalau asuransi pendidikan itu yang bayarin premi asuransinya meninggal tiba-tiba, terus gimana? Kan nggak kebayar. Oleh karenanya masuknya dia ke asuransi yang untuk jiwa atau untuk manusia. Seperti itu. Kasih, Bu Mer. Oke, kita masuk ke kuis. Saya minta ada satu hal yang berbeda. Artinya kita hanya mengerjakan studi kasusnya saja, ya. Kemudian saya kepinginnya itu nanti 15 menit mungkin selesai studi kasusnya. Satu dari kelompok kiri, satu dari kelompok kanan, kemudian satu dari kelas online itu menyampaikan presentasinya. Lah, untuk kelas online sebentar saya akan kirimkan ke Mbak Desti. Berarti kali ini Bu ya? Iya. Tempatnya nomor 1. Katanya satu dong. Iya, satu aja. Sebentar tak cari. Hari Jumat. Saya sebenarnya udah nyiapin soal, tapi saya pengen diskusi sih. Saya pengen ngerti pemahaman kalian seperti apa. Jadi kita kerjakan soal studi kasusnya saja. Oke, silakan dibuka. Materi 11, kelompoknya sini. Siapa? Kamu? Yoga ya. Materi 11 dikerjakan oleh kelompoknya Yoga, silakan diskusi. Materi 12 dikerjakan oleh kelompoknya Andi, silakan diskusi. Yang kelompok online silakan mengerjakan masing-masing, boleh dari 11, boleh dari 12, silakan.
Yang ini bebas. Oh, cek tak kirimnya ke Mbak Desti. Lima belas menit ya, berarti sampai jam 20.30. Habis itu kita diskusi, 15 menit pulang. Mbak, aku kirim materi untuk mini quiz yang dikerjakan hanya yang soal studi kasus saja. Oke, boleh memilih mau studi kasus 11 atau studi kasus 12, satu aja khusus untuk anak-anak online. Itu ya, Mbak? Oke, thank you, yuk Mbak. Coba ditulis. Kan nggak pengen diskusi, Tarek. Mbok melingkar ngono lho. Nah, depan-depan tayo opo ngono lho. Ben kesane iku bener-bener sebagai mahasiswa yang baik dan benar ngono lho, Rek, ya. Wis, bentuklah satu orang yang bisa menulis. Ya sembarang, pokoknya yang penting bisa dipresentasikan kon kudu maca. Kelas online sudah selesai? Halo? Loh, kok matang? Kok mati? Belum, Bu, bentar lagi. Yang di kelas online apa sudah selesai ya? Sudah, Belum, Bu. Bu. Belum, Bu. Halo? Yang di kelas online selesai? Sudah, Bu. Kenapa? Halo? Dikit lagi, Bu. Halo, yang kelas online bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kok nggak dengar ya? Kedengeran, Bu. Oke, bisa diputar menghadap ke sini. Silakan presentasi siapa yang mewakili kelompok 11. Tentang resiko reputasi Bank Nasional. Silakan. Siapa yang mau membaca? Siapa? Alfar. Wes, Far, ayo bocor Far. Oke, silakan dibaca pertanyaan pertama. Berdasarkan konsep resiko reputasi, jelaskan bagaimana isu tersebut dapat berkembang menjadi ancaman yang serius bagi keberlangsungan bank. Kok ini, Rek? Ayo, Far. Yang banter. Yang pertama yaitu definisi resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap instansi atau organisasi. Dalam kasus ini, pemberitaan
negatif dan viralnya isu di media sosial secara langsung menciptakan persepsi negatif dan erosi kepercayaan publik. Yang kedua yaitu resiko. Resiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif. Pemberitaan ini telah memicu penarikan dana oleh masyarakat yang merupakan manifestasi langsung dari hilangnya kepercayaan. Yang ketiga, dampak lanjutannya, menurunnya kepercayaan ini dapat mengancam kelangsungan bangsa karena yang pertama penarikan dana, nasabah menarik dananya yang bisa memicu krisis likuiditas. Yang kedua yaitu kehilangan bisnis. Calon nasabah atau mitra bisnis akan enggan bertransaksi rusak kinerja finansial. Ketiga, peningkatan sorotan media. Media terus menyoroti kasus tersebut memperburuk citra bank secara berkelanjutan. Pemicunya apa? Pemicu awal munculnya risiko reputasi dalam kasus ini. Pemicunya apa, Rek? Muncul pemberitaan negatif di media sosial yang viral. Oke. Poin C, atribut reputasi mana yang terdampak paling signifikan? Yang pertama, Yang jawab Alvar atau kamu? Ayo, silakan Mbak dibaca. Ya wes, L. tadi pertanyaannya apa, Bu? Yang C, atribut reputasi mana yang terdampak paling signifikan? Jelaskan alasannya. Yang pertama itu kepercayaan publik. Oke, terus? Katanya itu kalau yang bukan salah pelayanan yang mendapatkan dan bersamaan. Jadi langsung itu bisa merusak persepsi publik terhadap kualitas keamanan dan keamanan publik. Yang fungsional juga alasannya itu hilangnya dan keamanan otak itu. Oke. Poin D, apa langkah penerapan manajemen risiko reputasi yang seharusnya segera dilakukan oleh bank? Ya wes, ayo cepetan. Nah, mulai, Rek. Iya, ayo, Rek. Poin D, langkah penerapan manajemen risikonya gimana? Yang pertama mengantisipasi persepsi negatif, Bu. Jadi banyak dengan media lokal dan nasional. Oke. Terus adanya penyampaian informasi yang jelas mengenai kasus itu. Terus yang kedua adalah partisipasi itu menerima semua keluaran yang masuk dari partai. Ini jangan buat misalnya. Oke. Yang poin E, penerapan SPI, bagaimana penerapannya sehingga dapat mencegah kasus serupa terjadi kembali? Pasti sih ini, Bu, pengawasan berkala dari seluruh ya apa seperti monitoring risiko bisnis terus transparansi. Oke. Adanya pelayanan dari luar yang apa berpunya itu kayak punya data yang komunikasi ke luar. Itu orang berwarna juga. Oke, baik. Terima kasih. Boleh dirapikan lagi tempat duduknya. Kelompoknya Andi. Analisis transfer resiko melalui asuransi. Ayo, nanti dibaca. Habis ini pulang kita. Perusahaan logistik nasional mengajukan seluruh armada truknya. Dalam satu kejadian, salah satu truk mengalami kecelakaan
Langsung aja jawabannya, langsung jawabannya. Jawabannya ada karena perusahaan tidak melakukan riwayat pelanggaran yang disebutkan di kasus itu tidak kali pelanggaran. Akibatnya akibatnya alternatif berpotensi melakukan pengawasan klaim atau penyesuaian klaim terhadap di polisi. Oke. Tapi dari terjadi ini pertama karirnya kecelakaan truk, apakah karir langsung menyebabkan ada moralnya sama moral roboh atau terjadi tidak melakukan yang tidak kami melanggar keselamatan. Lalu di moral ada tindakan tidak jujur dari usaha yang menyebabkan riwayat pelanggaran. Lalu yang ini ada tidak lalu pembayaran itu hanya ketika nilai kerugian yang dialami lalu kalau tidak mungkin memperoleh keuntungan dari kecelakaan. Dari yang ini bagaimana seharusnya perusahaan membuat yang pertama dari risk avoidance menghindari penggunaan komunikasi catatan keselamatan diri. Yang kedua risk reduction pelatihan keselamatan berkala atau maintenance rutin karena dapatnya. Lalu yang ketiga risk prevention menanggung diri kerusakan. Yang keempat risk sharing menggunakan kontrak misalnya pada transportasi. Yang kelima risk transfer mengaturkan armada dan balap secara komprehensif. Kalau yang kita kerugian yang terjadi transfer dan sedangkan peran proyek asuransi jika kerugian bersifat katastrofis maka asuransi berfungsi sebagai perlindungan bagi perusahaan asuransi, pertama dari banking lalu ada capacity expansion, ketika ada financial stability, yang keempat ada protection against catastrophic loss, yang kelima ada stabilization. Oke, sudah sampai poin E itu tadi? Oke, baik. Kalau yang dari online mau jawab pertanyaan yang nomor berapa? 11 atau 12? Halo? Halo Bu, Ya, silakan mau jawab pertanyaan yang nomor 11 atau 12? 12. Oke, silakan dibaca. Gak usah share screen ya Bu? Nggak usah. Oke. Yang 12 itu kasus analisis transfer risiko melalui asuransi. Saya nggak usah bacain itunya ya Bu ya? Langsung jawab ya Bu? Oh iya, langsung jawab aja pertanyaan A, B, sampai E ya. Kalau yang A, prinsip utmost good faith-nya itu ada pelanggaran atau tidak dalam kasus ini? Jawabannya iya, ada pelanggaran. Ya. Yaitu perusahaan menyembunyikan fakta penting, yaitu riwayat pelanggaran keselamatan pengemudi. Nah, untuk concealment of material fact-nya adalah kan pelanggaran serius dalam prinsip itikat baik, yaitu perusahaan menyembunyikan fakta. Nah, untuk yang kedua, identifikasi jenis peril dan hazardnya itu, peril sendiri adalah penyebab kerugian, yaitu kecelakaan truk. Dan hazardnya adalah kondisi yang meningkatkan resiko kerugian. Ada dua, moral hazard, yaitu pengemudi ceroboh sering melanggar keselamatan. Moral hazardnya yaitu perusahaan tidak melaporkan pelanggaran atau menyembunyikan fakta penting. Untuk nomor 3-nya itu bagaimana konsep indemnity-nya dalam penyelesaian klaim. Di sini indemnity-nya itu adalah pengembalian tertanggung ke posisi keuangan semula ya,
menurut si Ahmad 2005. Nah, artinya asuransi hanya membayar kerugian yang nyata, tidak boleh lebih. Untuk yang D, bagaimana seharusnya menggunakan prinsip risk management untuk avoidance, retention, transfer, sharing, and reduction. Nah, untuk avoidance-nya itu adalah kan menghindari resiko. Nah, di sini tidak memakai pengemudi yang punya catatan buruk. Untuk reduction-nya atau mengurangi resiko, yaitu mengadakan pelatihan keselamatan dan inspeksi rutin. Untuk retensi resikonya, menanggung sendiri kerusakan kecil. Transfer resikonya itu mengasuransikan armada dan barang yang akan dibawa. Sharing resikonya udah pasti dari pihak lain, yaitu vendor dan kontraktor. Nah, yang terakhir, jika kerugian sangat besar, berpotensi katastrofik. Nah, peran reasuransinya itu bagaimana? Reasuransi sendiri itu kan sebagai usaha asuransi yang membantu membagi resiko besar. Jika terjadi kerugian di katastrofik ini, reasuransinya membantu menahan beban klaim besar, menjaga kestabilan keuangan perusahaan asuransi, dan mencegah kebangkrutan penanggung. Itu Bu jawaban saya. Terima Ya, kasih. oke. Terima kasih Mbak Erna. Baik teman-teman, seiring dengan berakhirnya diskusi dari kelompok online, kelas kita akhiri. Sampai ketemu minggu depan, jangan ada yang nggak masuk, karena minggu depan itu kita akan absen di UAS sama materi yang tertinggal, yaitu materi 13 dan 14. Saya akhiri sampai di sini. Yang kelas online juga, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima Terima kasih kasih Bu Bu. Mariana. Terima kasih Terima Bu. kasih. Izin, Ri. Terima kasih Bu.